Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana detik-detik menjelang pelaksanaan salat Id di Masjid Besar Baitul Salam. Persiapan insya Allah sudah dilaksanakan oleh pengurus Masjid Baitul Salam. Ini sekarang baru sudah mulai berdatangan, baru 2 orang. Ini suasana ditunggu-tunggu. Insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya, masjid ini penuh sesak oleh jemaah dan warga yang berdatangan untuk pelaksanaan salat Id. Di lantai 1, dan insya Allah nanti akan diisi pula saf di lantai 2 sebagaimana kita lihat di dalam gambar ini. Ini penuh pada tahun-tahun sebelumnya. Kelihatan beberapa jamaah sudah berdatangan untuk pelaksanaan salat Id di Masjid Baitul Salam. Alhamdulillah, suasananya anak-anak kita, remaja masjid juga berdatangan. Ini jemaah ibu-ibu Masjid Baitul Salam. Alhamdulillah, dari kejauhan imam kita, penasehat, pengurus juga, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Lubuk Kilangan. Sedikit kita minta komentar beliau dalam rangka pelaksanaan salat Id ini. Kami silakan. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita umat Islam merayakan hari kemenangan, khususnya Masjid Besar Baitul Salam Kecamatan Lubuk Kilangan melaksanakan Hari Raya Aidil Fitri 1446 Hijriah sebagaimana pada umumnya, dengan harapan tentunya semoga pertama megahnya Masjid Baitul Salam di Kecamatan Lubuk Kilangan ini sejalan dengan ramainya jamaah baik sholat 5 waktu maupun aktivitas atau kegiatan takmir lainnya. Dengan harapan lagi semoga semua muslimin dan muslimat sehat walafiat, dari itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengurus semuanya sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin dan memberi pelayanan yang baik kepada jamaah, dan semoga menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, khatib kita sudah berada bersama kita di dalam masjid yang kita cintai ini. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Khatib yaitu Dr. Asmendri Khaidir. Beliau sudah berada dan bersama kita pada hari ini. Sementara imam kita yaitu Syahril Amrita. Tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya kita minta kepada Ketua Pengurus Masjid Baitul Salam untuk menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengurus Masjid Baitul Salam.
kepada anak-anak kami remaja Masjid Baitul Salam untuk dapat mempersiapkan kotak amalnya atau kresek untuk masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan pemungutan infak. Demikian saja kepada Bapak Dr. Yona Riza, kami silakan. Pada Pak Yon, silakan. Profesor Dr. Yona Riza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang rahmati Allah, kami lanjutkan penyampaian laporan ini sebagai bentuk transparansi dari pengurus kepada kita semua jemaah masjid, ya, sekaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan kita, pengumpulan infak, sedekah dan wakaf. Juga akan kami laporkan semua kegiatan yang telah berlangsung. Dan tadi janji kita telah berjalan mengumpulkan infak bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat memberikan infaknya dalam kotak yang kami sediakan. Jadi yang berjalan ini adalah infak untuk 6 atau 7 pos, ya. Pos pembangunan, anak yatim, miskin, sosial, TBK. Juga kita masih mengumpulkan infak sedekah untuk jemaah kita, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sampai hari ini masih berjuang menuntut memperjuangkan kemerdekaannya dari Zionis Israel. Semoga kita semuanya terpanggil untuk senantiasa membantu, bersimpati kepada saudara kita yang di jalur Gaza di sana. Bapak Ibu hormati, jadi intinya laporan pengurus pada pagi ini ada 2 hal saja. Yang pertama menyangkut tentang program kegiatan Ramadan yang telah kita laksanakan. Yang kedua nanti sedikit kami sampaikan juga sosialisasi tentang program kerja pengurus dalam waktu dekat ini. Dapat ditambahkan bahwa Ramadan yang ini adalah Ramadan pertama bagi pengurus periode 2004-2007 Sholat. Jadi pengurus ini masih akan bekerja untuk 2,5 tahun ke depan, ya, karena telah berjalan setengah tahun. Baik Bapak Ibu semuanya, pada awal Ramadan telah kita sampaikan bahwa tema Ramadan kita tahun ini adalah menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk kebangkitan dalam beribadah. Semoga setelah ini kita makin bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, insyaallah. Baik Bapak Ibu, yang pertama laporan mengenai program kegiatan di Ramadan kita yang telah selesai kita laksanakan selama 1 bulan, ya. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan dakwah yang dimotori oleh bidang Umaroh. Yang pertama, selama Ramadan kita telah hadirkan 29 orang penceramah di masjid ini dan telah berikan judul pada mereka sehingga tidak ada tumpang tindih materi yang disampaikan. Dimulai dengan topik tentang marhaban ya Ramadan, sampai kemudian bagaimana kita memaknai Idul Fitri. Berikutnya juga selama Ramadan rutin tidak ada yang miss kita laksanakan ceramah subuh dan kita hadirkan sebanyak 30 orang penceramah di masjid ini dengan berbagai topik yang masih berkesan mungkin di sebagian kita, apa saja materi-materi yang telah disampaikan.
Juga di bulan Ramadan ini kita sempat merayakan hari besar Islam, yaitu Nuzul Quran, di mana telah memberikan tausiah memaknai Nuzul Quran itu beliau Pak Edi, yang tak lain adalah Kepala Kantor Departemen Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, dulu Departemen ya, karena Kementerian. Juga Bapak Ibu dan semuanya, kita komit untuk tetap memfasilitasi penyiapan generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu kita fasilitasi kegiatan mubalik pelajar. Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kita telah tampilkan sebanyak 24 orang mubalik cilik, mubalik pelajar dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, juga dengan tampilan luar biasa memukau kita semuanya. Menyangkut kegiatan ibadah, kita telah hadirkan 6 orang imam untuk memimpin sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi yang sunyi, yang indah ini, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa, yakni telah melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini kita sudah kembali kepada kemenangan. Selama 1 bulan berpuasa, kita telah menahan dari segala macam larangan, menahan dari hawa nafsu, dari makan, minum dan segala macam yang membatalkan puasa. Sebulan berpuasa sudah kita rasakan bahwa selama Ramadan itu kita ditempa dengan berbagai macam tantangan, terutama hawa nafsu. Kita sudah berhasil mengendalikan nafsu kita, sehingga hari ini kemenangan sudah kita raih. Kemenangan hari ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Titel takwa, muttaqin, insya Allah sudah kita raih, sudah kita capai. Tinggal lagi bagaimana ke depan kita telah melaksanakan puasa, dan bagaimana hikmah puasa itu dapat kita terapkan untuk 11 bulan ke depan. Nah, inilah menjadi perjuangan selanjutnya bagi kita sebagai manusia muslim, karena puasa itu betul-betul disyariatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Allah sudah mengatakan bahwa puasa itu betul-betul untuk orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, puasa menjadi apa? Menjadi berat untuk dilakukannya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Laksanakan lagi untuk 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan di tahun depan kita ketemu lagi insya Allah dengan bulan Ramadan. Yang penting 11 bulan ke depan, marilah kita berusaha meningkatkan amal-amal kita, meningkatkan amal-amal kita yang baik. Kita jaga persaudaraan kita jaga hubungan yang baik dengan siapa saja, dengan tetangga, dengan kaum muslimin semua. Mari kita saling membantu umat Islam ini. Karena umat Islam ini di dunia hari ini sudah dikapling-kapling oleh orang. Nah, makanya kita harus kuat bersaudara, kuat menjaga keumatan, kuat ikhwanul muslimin. Kemudian mari kita juga menjaga anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, iman anak-anak kita. Utamakan mereka ke depan. Bagaimana setelah kita tidak ada, yang akan kita harapkan dari mereka adalah doanya. In qata'a amalu illa min salasin. Putuslah segala amal manusia kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah mendidik anak-anak kita sehingga mereka nanti bisa melanjutkan perjuangan kita, sehingga agama Islam ini akan selalu tinggi
Cuma kalau kita yang tinggi itu kita tidak ajarkan pada anak-anak kita, tentu mereka tidak akan dosa-dosa kita, mereka tidak akan kenal dengan agamanya lagi. Jadi tanggung jawab kita lah Bapak Ibu, orang tua semua, di samping guru dan lain-lain sebagainya. Barakallahu li wa kum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah 'alaina ababal khair waftah 'alaina ababal ilm waftah 'alaina ababal rizq waftah 'alaina ababal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina lil muslimat fi Palestin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, berikanlah ya Allah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Berilah mereka kekuatan ya Allah menghadapi orang-orang Yahudi. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, berikan ya Allah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang hari ini juga ditimpa oleh musibah gempa di Thailand, di Myanmar dan sebagainya. Berikanlah mereka sabar ya Allah menghadapi bencana ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah, kekuatan iman dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertakwa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menggantikan kami ya Allah. Ingat denganmu ya Allah, ya Rabbil, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, berikanlah ya Allah keampunan pada orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Berikanlah ya Allah surga Jannatun Naim kepada mereka. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah ya Allah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbal izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah suasana penghitungan infak, sedekah dan wakaf dari jamaah kita Masjid Baitul Salam. Ini juga ada tetua kami, ketua Masjid Baitul Salam, sekaligus sebagai ketua KKSK. Ini Pak Eri sebagai salah seorang penasihat pengurus ikut mendampingi penghitungan infak sedekah dari jamaah Masjid Baitul Salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah. Ini luar biasa sekali.
Ini juga. Ini bapak-bapak ini sangat setia untuk ini Pak Arinal, Pak Ujang juga. Ini Pak Zul. Ini luar biasa. Terharu kita. Ini Pak Haji Hamdani. Salah seorang wakil ketua. Wakil ketua bidang riayah. Ini anak-anak kita, generasi muda, juga terlibat sebagai remaja masjid yang akan mengisi masjid kelak. Nah, ini ya Pak Yun, kacang padi, lontong disediakan untuk bapak-bapak dan adik-adik kita yang kita banggakan. Ini Pak Ade Gustara yang sekarang sedang merantau ke Surabaya pada ibu-ibu majelis taklim untuk melaksanakan studi S3-nya bisa segera di mempersiapkan Surabaya. snack dan makanan ringan kita. Alhamdulillah ya Allah, masih Maha besar Engkau ya Allah telah mempersatukan kami setelah ini kita langsung melaksanakan pembangunan masjid ini. mencicipi hidangan bersama. Terima kasih. Tidak terlupa juga untuk selalu berukhuwah di dalam masjid Baitul Salam ini. Alhamdulillah ya Allah. Ini Pak Cal, bendahara Masjid Baitul Salam yang tidak pernah lelah siang malam menghitung uang mulai dari uang 2.000 sampai dengan uang ratusan ribu. Alhamdulillah, kerjasama beliau kita harapkan. Ini juga di bawah kepemimpinan Pak Profesor Yonanza. Alhamdulillah, Pak Lurah, Pak Ir, terima kasih semua. Semoga seluruh partisipasi bapak-bapak ini menjadi amal ibadah bagi beliau masing-masing. Ini Pak Ade Jolardi. Pak Ade Jolardi salah seorang pengurus di Masjid Baitul Salam dan sekaligus dia juga aktif sebagai YouTuber. YouTuber. Ya, Pak Ade, terima kasih. Ini Pak Oscar juga. Ya, Pak Ade. Kebetulan dua orang Pak Ade berdampingan sekarang dengan Pak Ujang juga. Insyaallah ini menjadi amal ibadah bagi beliau semuanya. Amin ya Allah, amin. Demikian saja. Terima kasih. Nah, ini konsumsi yang telah disediakan oleh ibu-ibu kita dari ibu-ibu majelis taklim. Ini ibu-ibu majelis taklim menyediakan konsumsi. Ini ibu-ibu majelis taklim kita. Alhamdulillah. Ini grup PAS namanya. Ini Bu Ane, Ketua Majelis Taklim dengan Ibu Sri. Nah, beliau
selama 1 bulan mewakafkan tenaga dan pikirannya di Masjid Baitul Salam ini. Semoga ini menjadi ladang amal bagi beliau, dan kita doakan ibu-ibu ini selalu sehat dan bersemangat untuk memotivasi bapak-bapak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan Masjid Baitul Salam. Ya, maaf lahir batin. Kita lihat lagi anak-anak kita, ini ketua remaja masjid. Wah, malu-malu. Ya, ini yang anak-anak kita yang kita banggakan. Semuanya cantik-cantik dan insya Allah akan menjadi solehah, gitu. Anak-anak solehah. Dia juga berpartisipasi aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam masjid ini. Alhamdulillah, anak-anak solehah kita dari putra-putri Komplek Perumahan Unan Lubuk Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang. Terima kasih kepada adik-adik kami yang kami banggakan. Ini juga yang kita banggakan. Ini sangat energik. Iya, terima kasih Ananda.